Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back again di Andre Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak sekali requestan yang masuk. Requestannya keren-keren, dan kita juga sudah push rank ya, membahas banyak sekali altcoin yang teman-teman udah request. Ada Shiba Inu, Mudeng, Celestia, PIK, GRT, XRP, Peanut, ARB, mulai dari meme token sampai koin AI, CBDC, kita sudah banyak dan ya sudah banyak kita bahas ya. Teman-teman yang mungkin ketinggalan, jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Kemudian loncengnya diaktifkan biar teman-teman nggak ketinggalan pembahasan koin-koin terbaru dari kita. Kita juga punya segmen analisa pagi, di mana setiap paginya aku akan update berita-berita tentang market kripto. Ya, especially dari makroekonomi dan juga Bitcoin, dan seperti apa kondisi dari pasar, supaya teman-teman bisa mendapatkan gambaran perspektif umumnya gitu. Jadi spesial di video kali ini kita akan membahas injektif. Banyak yang request ya, injektif udah lama nggak dibahas. Sama Starknet yang kemarin udah mulai recover lagi harganya. Oke, pembahasan kita akan mulai dulu dari injektif. Hari ini kembali balik naik ya 9% ke level Rp443.000, di mana injektif ini merupakan sebuah koin yang bisa dibilang performanya bagus di tahun ini. Teman-teman, dia udah achieve all time high-nya di tanggal 17 bulan Maret kemarin. Ya, jadi salah satu koin dengan narasi real world asset juga, kerjasama sama Undo kemarin, harganya bisa melejit sangat-sangat signifikan. Injektif juga dia sudah mendekati maksimum supply-nya di 100 juta token. Sekarang supply beredarnya sekitar 98,8 juta. Artinya adalah dia dikit lagi mencapai maksimum supply. Harusnya token-token seperti ini tidak akan terlalu banyak inflasi. Token unlock juga akan hadir dalam bentuk staking reward ya bagi para investor yang memang sudah melakukan stake dan menjadi validator di injektif. Itu. Berita terbarunya, mereka dikabarkan ada kerjasama dengan pembuatan leverage large language model yang katanya ini akan seperti ChatGPT dan juga OpenAI, mengintegrasikan antara blockchain dan juga perkembangan agent AI yang mereka bikin sendiri. Ini merupakan salah satu berita bagus untuk pengembangan infrastruktur dari Project Injective. Selain itu, dia juga berencana untuk bikin bridging antara Solana sama Injective bisa diakses dalam hitungan menit. Akan ada Injective meme bridge yang akan mereka bikin sehingga mereka bisa terkoneksi dengan banyak sekali project meme token, especially yang running di jaringan dari Solana. Selain itu, ada banyak sekali kegiatan offline juga yang dilakukan ya dalam Injective Summit di beberapa negara. Ini menunjukkan bahwa Injective sangat dekat dengan komunitas yang mereka bangun. Jadi mereka ingin menjadi salah satu proyek yang inovatif, tidak hanya di dunia maya, tapi juga mereka dikenal di dunia offline. Jadi proyek perkembangan yang dibuat oleh Injective saat ini mengarah kepada AI. Setelah kemarin mereka di bulan Maret itu mereka banyak sekali berbicara tentang real world asset, pengembangan real world asset. Tapi sekarang naratifnya kayaknya udah mulai masuk ke AI. Jadi bakalan sangat-sangat menarik untuk kita perhatikan ya. Kemudian Injective 3.0 ini adalah project terbaru yang mereka akan bangun ke depannya. Ini berita udah lama, di 2 Oktober kemarin ya. Tanggal 2 Oktober kemarin berencana untuk mengupgrade menjadi Injective 3.0. Sebelumnya ya, saat ini ya, Injective itu ada di Injective 2.0, dan Injective 3.0 ini akan memperkenalkan peningkatan burn token yang akan menjadikannya salah satu token yang deflasi. Ini bisa menjadi sebuah mekanisme yang bagus untuk mengurangi jumlah pasukan token. Menurut saya sih, Injective nggak terlalu banyak ya jumlahnya, hanya 100 juta dan harganya fantastis, lumayan besar. Dengan adanya mekanisme deflation, ini bakalan menjadi sentimen yang bagus untuk Injective ke depannya. Bisa jadi pergerakannya akan kembali mengalami rally karena sentimen tersebut. Burning token selalu bisa menjadi hal yang positif untuk pasar. Jadi ini belakangan cukup rame teman-teman, Injective 2.0 dengan deflationary. Tapi untuk saat ini sih belum ada ya tanggalnya kapan mereka akan melakukan upgrade tersebut. Itu sepertinya masih harus kita nantikan sih kapan ini bakalan rilis.
Oke, itu dari injektif. Lalu gimana untuk price action? Kalau kita melihat dari pergerakan injektif saat ini bergerak udah mulai bagus ya. Pergerakan injektif di time frame weekly baru saja dia breakout dari sebuah channel penurunan. Ini dia channel turun teman-teman, atau kita bilangnya descending channel ya. Teman-teman bisa cek langsung di Google polanya. Sorry. Nah, yang ini ya, descending channel. Ini merupakan sebuah pola di mana biasanya tren berubah dari korektif, dari bearish menjadi bullish. Dan kalau kita lihat dari movement si injektif ini lumayan bagus sih. Dia udah mulai breakout. Di sini dia cukup impulsif breakoutnya. Sebelumnya dia menyentuh area support $16, terus bisa ngepump langsung ke $26, dan sekarang cenderung rally naik ke 28. Wah, ini trennya udah mulai bullish. Kalau saya lihat peluang dari injektif masih bisa growth dan juga menguat ke depannya, teman-teman. Jadi don't worry ya, yang memang sudah sempat beli di harga tinggi, kemungkinan besar kalian akan kejemput sih. Jadi injektif kalau kita lihat dari perspektif time frame daily, dia juga sudah menyelesaikan fase konsolidasinya di sini di antara range $23 sampai dengan $15 something. Ini kan dia sempat sideways akumulasi, breakout, dan sekarang trennya mengarah ke tren peningkatan. Volume perdagangan ya sedikit lebih baik dengan volume smart money yang mulai masuk. Ini adalah indikasi yang positif untuk injektif. Awal yang baik untuk proses recover selanjutnya. Untuk area support berikutnya bagi injektif bisa dipertimbangkan $32 sebagai next resistance ya. Kayaknya bakalan ditembus. Terus kalau dia berhasil tembus level tersebut ya udah mungkin all time high baru untuk injektif. Kalau dia bisa break naik ke level $50 something. Jadi ini dekat sih sama all time high. Jadi menurut saya trennya masih bakalan cukup oke. Oh iya, kita belum bilang supportnya ya. Support ada di kisaran level $20 sampai $23. Ya, itu adalah range support yang akan berpotensi dikunjungi oleh injektif andai kata dia membutuhkan lebih banyak likuiditas baru. Itu. Jadi buat teman-teman, injektif bullish ya. Ya itu sih. Kita akan bahas Starknet sekarang. Starknet diperdagangkan di kisaran level Rp9.300. Pergerakannya hari ini naik 11%. Starknet ini salah satu layer kedua di jaringan Ethereum. Masih sangat baru jaringannya, dan supply maksimumnya ada di 10 miliar token STRK, sementara yang beredar sekarang baru 2,1 miliar token saja. Starknet baru saja meluncurkan roadmap terbaru mereka. Di bulan November, mereka akan menghadirkan staking fase yang diupdate. Tujuannya adalah untuk meningkatkan desentralisasi, new staking token utility, dan juga new business use case on Starknet. Jadi ada penggunaan baru untuk bisnis. Gitu. Di Desember 2024 mereka akan stateless compassion squash pricing. Jadi ini kayaknya ada fee reduction yang akan mereka luncurkan. Artinya mereka akan mengurangi jumlah biaya jaringan mereka sehingga diharapkan adopsinya bisa lebih baik. Nah, di bulan Februari 2025 itu akan ada peningkatan dari stateful compressionnya, kemudian layer 2 gas fee akan lebih dikurangi. Lalu ada peningkatan Cairo native. Wah, ini aku kurang tahu sih ini maksudnya gimana, tapi kita tunggu aja gimana perkembangan dari Starknet. Terus di bulan April mereka akan ada peningkatan transaksi yang lebih cepat, 2 seconds blocks transaction ya. Terus juga ada mempool dan juga fee market akan cenderung disesuaikan. Itu. Jadi beberapa roadmap tersebut menunjukkan bahwa Starknet punya planning ke depannya akan seperti apa. Tuh. Terbaru, siap-siap Starknet meluncurkan proposal voting pertama untuk staking Starknet. Jadi mereka akan memperkuat sistem governance yang mereka punya, terutama untuk para holder yang memang sudah menyimpan banyak token Starknet. Akan ada mekanisme staking reward yang cenderung lebih menarik untuk para investor sehingga lebih banyak validator yang masuk. Juga bagi mereka yang punya token Starknet itu akan punya kesempatan untuk ikut voting ya dalam hal menunjukkan kemana arah perkembangan dari project Starknet ini ke depannya gitu. Jadi fokus mereka saat ini kepada komunitas dan juga peningkatan
eee, token tata kelola mereka, itu. Kemudian ini adalah dia Starknet staking ya, staking reward yang mereka akan bagikan, teman-teman. Untuk awal-awal mereka akan bagikan dengan jumlah yang cukup besar, annual rate-nya akan sangat besar sampai 13,5%. Terus semakin lama semakin berkurang. Artinya token ini bertujuan untuk membuka sebesar-besarnya peluang adopsi di awal, dan semakin lama reward stakingnya akan semakin dikurangi untuk menjaga supaya tidak parah inflasi dari token ini. Tapi di awal-awal pasti akan banyak selling pressure sih menurut saya ya. Kemudian Vitalik Buterin juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Project Starknet di dalam cuitannya di tanggal berapa nih? 18 November ya. Salah satu bagian dari penskalaan layer kedua adalah Starknet, teman-teman, yang mengatasi Bloop. Bagian lainnya adalah roll up yang menjadi lebih hemat data. Senang melihat Starknet bangkit menghadapi tantangan, tulis Vitalik Buterin di Twitternya. Ini merupakan sebuah support yang bagus untuk Project Starknet bisa upgrade ke depannya. Kemudian ada berita negatif, ada ZKX protokol yang berbasiskan Starknet kemarin ditutup karena katanya kurangnya pengguna. Tuh, jadi salah satu derivatif sosial yang dibangun di jaringan Starknet itu akhirnya ditutup. Ya, karena pendirinya melihat nggak banyak orang yang cukup tertarik dengan platform tersebut. Itu sih beberapa sentimen narasi dari Starknet. Apakah menarik untuk saat ini? Kalau kita perhatikan pergerakan Starknet pelan-pelan udah mulai mengarah ke tren bullish ya. Dia pelan-pelan udah mulai recover. Kemarin sempat sideways flat di kisaran area 0,35 dolar. Dari bulan Agustus sampai November akhirnya dia menunjukkan indikasi positif. Saat ini Starknet mengarah ke area resistance kisaran 0,6 dolar. Ya, volume smart money masih bagus dan juga volume perdagangan cenderung kuat. MACD juga mengindikasikan indikasi bullish yang bagus. Untuk saat ini saya cukup positif sih melihat pergerakan dari Starknet. Kemungkinan masih akan bisa berpeluang rally dalam jangka waktu pendek. Ya, paling diperhatikan aja area resistance 0,66 dolar. Nah, kalau kita lihat dari time frame 4 jam, pergerakan dari Starknet terlihat masih bullish. Dia membentuk structure higher low yang baru ya, menunjukkan bahwa trennya masih sangat-sangat oke untuk saat ini. Dilihat dari area support terdekat untuk Starknet itu ada di kisaran 0,4. Nah, ini supportnya agak rancu sih kalau dari saya ya. Ya, mungkin support di sini lah 0,44 menjadi area support bagi Starknet, level support kuat. Ya, progresnya kemungkinan bakalan lanjut rally. Kita lihat dari BTC Dominance kemarin nyungsep, terus Bitcoin udah mulai konsolidasi, altcoin kayaknya dapat momentum yang bagus. Apakah Starknet menarik untuk di hold jangka panjang? Kalau opini saya melihat dari tokenomiknya, no, teman-teman. Saya melihat Starknet ini berpotensi untuk inflasi lumayan besar, terutama karena ada pembukaan untuk para validator yang melakukan staking. Kemudian early contributor juga ini terus dibuka setiap bulan. Jadi ada unlock token tiap bulannya yang terjadi secara bertahap. Dan ini lambat laun akan bikin supply dari Starknet makin lama makin banyak di pasar. Cuman kalau kita perhatikan ya dari peluangnya, ini di tahun 2025 itu paling jumlah dari supply Starknet yang beredar itu ada di kisaran 2,4 ya 2,4 miliar. Artinya sebenarnya unlock token yang dilakukan itu nggak besar-besar banget. Cuman kalau menurut saya inflasi pasti tetap terjadi sih. Tuh. Jadi ini bisa menjadi salah satu faktor yang bisa teman-teman pertimbangkan buat Starknet. Tapi kalau jangka pendek saya cukup yakin kalau harganya bakalan rally. Cuma untuk hold jangka panjang ya no lah teman-teman. Itu bisa nggak sih Starknet kembali rally ke all time high? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena gini teman-teman. Kalau teman-teman ngikutin pergerakan dari Optimism dan juga Arbitrum, ya itu kan sama-sama layer kedua Ethereum. Coba kita lihat ya ARB. ARB OP. Nah, ini dua koin yang juga sama-sama dari jaringan Ethereum. Kalian bisa lihat di awal listing nyungsep, teman-teman.
Ini nyungsep, dia baru listing di Binance langsung nyungsep harganya. Ini untuk ARB. Optimism juga kurang lebih aja. Baru listing langsung nyungsep. Starknet sama, baru listing langsung nyungsep. Jadi memang itu hal yang wajar banget pada project-project layer kedua Ethereum. Jadi bukan berarti karena inflasi Starknet nggak bisa naik. Bisa naik, teman-teman. Ya ini kita balik lagi sama fundamental ya. Semoga nggak ada error, nggak ada apa namanya founder yang aneh-aneh. Tapi kalau kita melihat dari IRB dan juga Optimism yang notabene sama-sama adalah layer kedua, bisa jadi Starknet ini bisa all time high lagi, teman-teman. Kayak dua project ini. Ya, ketika bull run apapun bisa terjadi. Apalagi sekarang trennya lagi bagus-bagusnya untuk altcoin. Gitu. Jadi kalau teman-teman sudah pegang Starknet, ya simpan, teman-teman. Jangan apa namanya? Jangan gerusa-gerusu. Tapi kalau hold jangka panjang, ya misalkan 4 tahun, 3 tahun, terlalu jauh lah. Kita maksimalkan aja fase bull run ini. Tahun ini dan juga 2025. Ya, mungkin kalau sudah all time high, teman-teman udah cuan ya taking profit. Itu aja sih bagi saya untuk Starknet ya. Jadi injektif, Starknet, keduanya positif. Oke, kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram, ya. Buat yang mau join, linknya di kolom deskripsi. Sekian, akhir kata saya Andre, makasih.